sifat 50. Kenapa sifat 50? Sifat 20 sifat wajib bagi Allah. Lawannya sifat mustahil. 20 tambah 20 40. Sifat jaiz yang boleh bagi Allah 1, 41. Sifat wajib bagi Rasul 4. 41 tambah 4 45. Sifat mustahil 4, berarti 49. Ini masih pagi, sudah susah hitung-hitungnya Ustaz. Tambah sifat jaiz bagi Rasul 1, maka semuanya 50. Itulah minimal kita mengetahui sifat 50 ini untuk meneguhkan akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ulama kita dulu membatasi sifat Allah hanya 20, tapi dengan mengenal sifat yang 20 itu sudah mewakili sifat-sifat yang lain. Maknanya itu minim. 20 saja kita kan tidak hafal. Tidak sudahlah tidak hafal, apalagi memahami. Maka nanti di situ terjadi khilaf di kalangan ulama. Apakah harus mengetahui dalilnya secara terperinci atau cukup mengetahui dalilnya secara umum saja? Wujud Allah itu ada. Apa dalilnya Allah ini ada? Dalil secara globalnya apa? Dalil secara terperincinya apa? Ini berkaitan dengan akidah kita. Tapi intinya selagi kita sudah meyakini dalam diri kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka insyaallah kita sudah termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah menjadi kunci untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan rukun Islam. Yang Nabi kemudian ditanya setelah ditanya rukun iman, ditanya rukun Islam. Dijawab oleh Rasulullah, akhbirni anil Islam, beritahu aku, kata Jibril, tentang Islam. Dijawab oleh Nabi, rukun Islam, tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa hujjat baita man istata'a ilaihi sabila. Syahadat, salat, puasa, zakat, kemudian berhaji. Nah, inilah yang kemudian disiplin ilmunya disebut dengan ilmu syariah atau ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini identik dengan amaliyah, ibadah yang kita kerjakan. Salat, bagaimana salat yang benar? Maka ilmunya ilmu fikih. Nah, maka dalam ilmu fikih ini sangatlah luas kaitannya, sangatlah luas pembahasannya. Yang kemudian disebutkan bahwa sumber syariat kita ini ada 4 yang disepakati oleh para ulama. Al-Quran yang pertama, sunnah atau hadis Nabi yang kedua, kemudian ada ijma', konsensus kesepakatan para ulama, pendapat ulama kebanyakan atau bahkan keseluruhan dijadikan sebagai dalil. Apakah ini halal ataukah haram, ini boleh atau tidak. Kemudian ada sumber syariat kita disebut dengan qiyas. Tentu ini kajiannya lebih dalam lagi ataupun lebih lebih luas lagi. Ini tidak semuanya biasanya mendalami hal ini. Maka nanti berbicara tentang dalil. Jadi kita ini umat Islam secara keseluruhan ini terbagi, ya, secara mudahnya terbagilah kepada 2. Ada kita ini yang levelnya kepada level mujtahid, ada yang levelnya kepada level awam, dan kebanyakan kita ini orang awam. Mujtahid ini
bisa menyimpulkan suatu hukum. Baca hadis-hadis Nabi juga demikian, dapat menarik kesimpulan. Oh ini hukumnya seperti ini, oh ini begini. Karena ada dalil ini, ada dalil ini, disatukan di kemudian kalau bahasa kita ya ditelitilah dalil-dalil yang ini adalah tugasnya atau yang biasa menjadi ranahnya para ulama, para mujtahid. Mujtahid itu dari asal kata ijtihad. Ijtihad itu bersungguh-sungguh mengeluarkan semua kemampuannya. Nah kita orang-orang awam, kita tidak berbicara dalil karena kita tidak mengerti Al-Quran. Jangankan mengerti Al-Quran, paham bahasa Arab saja tidak. Maka kita yang awam ini levelnya biasanya level muqallid. Muqallid ini artinya hanya mengikut saja apa yang sudah dirumuskan oleh ulama para mujtahid yang punya kepakaran, punya kemampuan. Maka muncullah istilah yang disebut dengan bermadhab. Mau bagaimana secara fikihnya ikut pendapat siapa? Saya madhab Syafi'i karena saya mengikut pendapatnya ulama-ulama Syafi'i. Kamu madhabnya siapa? Mengikut pendapat siapa? Karena kita tidak bisa langsung memahami Al-Quran, tidak mampu memahami, memulai hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya mengikut saja tanpa mengetahui dalilnya. Karena kalau harus mengetahui dalil, ditanya kita satu-satu. Sholat bapak tadi, kenapa bapak mengangkat tangannya sampai di sini? Kenapa bapak mengangkat tangannya hanya sebatas bahu saja segini? Kenapa bapak ketika rukuk posisinya seperti itu? Di hadis yang kita sebut tadi itu Nabi ditanya tentang iman, Islam, kemudian ihsan. Ihsan ini apa kata Nabi? Beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika tidak mampu sampai level itu, karena itu levelnya tingkat tinggi. Bagaimana beribadah seolah-olah kita melihat Allah? Ibadah bukan hanya sholat, puasa, tapi maknanya ibadah ya semua aktivitas kegiatan kita dalam kehidupan, dari sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali. Karena ini tugas kita diciptakan. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ibadah kita itu 24 jam. Artinya bagaimana agar seluruh aktivitas kita ini ya kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di situ dibedakan ada ibadah mahdhah yang memang sudah jelas ya tata caranya, kemudian ya aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disiplin ilmu ihsan ini ya biasanya disebut oleh para ulama ilmu at-tasawuf ya, atau bahasa lain ilmu tazkiyatun nafs, ilmu batin ya. Bagaimana kita belajar menjadi orang yang sabar, bagaimana menjadi orang yang ikhlas. Ini ilmunya bukan ilmu bahasa kita, bukan ilmu zahir, tapi ini kan berkaitan dengan hati. Maka disebutlah disiplin ilmunya biasanya ada namanya ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafs. Tasawuf apa? Safi, membersihkan, mensucikan. Bagaimana membersihkan diri kita, hati kita. Karena hati ini yang menjadi poin penting, yang menjadi tolak ukur baik tidaknya seseorang. Yang menjadi barometernya adalah bagaimana keadaan hatinya. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza salahan jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Idza fasadat jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Ala wahiyul qalb. Kata Nabi, ketahuilah dia yang disebut dengan qalbun, hati. Qalbun dinamakan hati li taqallubihi. Qalb artinya itu sesuatu yang mudah berbolak-balik. Karena hati kita ini mudah
dimasuki oleh setan, mudah dipengaruhi. Hari ini ikhlas, besok dia tidak ikhlas. Maka ilmunya biasanya disebut dengan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Karena ujung atau buah daripada iman dan Islam itu, keyakinan dan ibadah itu adalah melahirkan pribadi yang berakhlakul karimah. Kalau bagus imannya disertai dengan ibadah yang juga istiqamah, maka pastilah pribadi itu akan baik ucapannya, akan baik tingkah lakunya. Itulah kalau sudah sampai pada level ihsan, itu sudah level yang tinggi. Artinya sudah melewati dua level sebelumnya, yaitu iman yang bagus, ya imannya yang sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu juga dengan ibadahnya istiqamah. Kemudian lahirlah pribadi yang berakhlakul karimah. Itulah disebut dengan disiplin, ilmunya disiplin ilmu akhlak. Nah ini biasanya banyak buka kajian-kajiannya. Nah ini kajian apa? Tauhid, ini kajian apa? Fikih, ini kajian apa? Akhlak. Kalau yang lainnya ini kajian ilmu tafsir, kajian ilmu hadis, dan seterusnya, dan beberapa disiplin ilmu yang lainnya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mengkaji tentang permasalahan fikih salat, fikih yang berkaitan dengan salat kita. Dan apa yang dikaji ini karena salat ini perkara yang utama. Dan ini pun disebutkan oleh pengarang kitab ini. Beliau menulis kitab ini diberi judul As-Salatu 'ala al-Madahib al-Arba'ah ma'a adillati ahkamiha. Jadi kitab pembahasan salat dalam tinjauan 4 mazhab. Nah kita sebut tadi. Jadi muncullah kemudian dalam masyarakat yang disebut dengan bermadzhab tadi. Ada yang kita kenal 4 mazhab yang utama. Meskipun di kajiannya ya ada 10 atau bahkan sampai 14. Tapi yang utama dan yang diakui ya oleh para ulama kita 4 mazhab. Yang paling tua dari kalangan ulama 4 mazhab ini ada Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah taala yang berdiam di daerah Irak, yang tentu sebelumnya juga beliau banyak belajar ya ke negara lain. Yang kedua ada Imam Malik bin Anas, Imam ahli Madinah, yang kita sebut mazhabnya dengan mazhab Maliki. Yang pertama tadi Hanafi ya. Kemudian yang ketiga ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan mazhabnya Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina, kemudian belajar menuntut ilmu di usia belasan tahun. Ke Mekah, selesai di Mekah berguru dengan Anas bin Malik, yang kita sebut tadi mazhab Maliki. Ya ulamanya adalah Imam Malik bin Anas, berguru dengan beliau ke Madinah, lalu menempuh perjalanan lain juga ke Irak, ya, kemudian ke Mesir. Ya, Imam Syafi'i meninggal akhirnya di Mesir, makamnya ada di sana. Biasanya kalau yang datang ke Mesir untuk melihat sejarah-sejarah peninggalan peradaban dahulu ya, dari sejak peradaban Mesir kuno, maka di antaranya berziarah ke makamnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian yang keempat, yang paling muda ada namanya Imam Ahmad bin Hanbal, yang juga dari wilayah negara Irak, yang disebut mazhabnya dengan Hambali. Yang artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau amaliyah kita, ya ibadah kita sudah ada yang sesuai dengan di antara 4 mazhab ini, insyaallah itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka adalah para ulama yang diakui akan keilmuannya, kepakarannya, kehebatannya dalam memahami syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya nanti,
dari Syariah. Menulis kitab ini ya secara ringkas ya tentang fikih salat dalam pandangan Imam empat mazhab. Oke, kenapa beliau memilih tentang salat ini? Sebagaimana kita sebut bahwa salat ini adalah poin utama dalam syariat kita, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau menyebutkan ya beberapa biografi ulama. Kita sebut tadi secara ringkas ya, Al-Imam Abu Hanifah ya, yang beliau belajar juga ke Kufah ya, ataupun kemudian ya sekarang kita daerah namanya di beliau meninggalnya di Baghdad di Irak. Maka di sana beliau mengajarkan ataupun kemudian menyebarkan apa yang beliau pahami, lalu belajarlah duduk di sana kepada beliau Imam Abu Hanifah yang beliau lahir di tahun 80 Hijriah ya, meninggalnya tahun 150 Hijriah, tahun di mana lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Meninggal Imam Abu Hanifah, lahir Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Abu Hanifah ini tak pernah berjumpa dengan Imam Asy-Syafi'i. Adapun Imam Syafi'i dengan Imam Malik berjumpa, bahkan berguru. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal juga jumpa, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal berguru bahkan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Inilah nanti ada akan disebut kelebihan daripada beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, karena berjumpa dengan tiga imam ataupun tiga ulama besar yang lain. Belum lagi dengan kecerdasan beliau, belum lagi dengan rihlah beliau berpindah dari suatu negara ke negara yang lain, sehingga dikenal dengan nanti ada pendapat beliau yang semasa berada di Irak, ada pendapat beliau yang baru yang ketika berada di sini. Ini disebut dengan qaul qadim, dengan qaul jadid. Yang kita di Indonesia atau secara umum di Asia Tenggara ini banyak mengamalkan ya pemahamannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Malik yang kita sebut lahir 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Al-Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Ini secara ringkas. Kemudian beliau juga menyebutkan ulama-ulama yang pakar dalam hadis Nabi. Ada yang kita sebut dengan Imam Bukhari yang kemudian menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Kenapa beliau menyebut juga ulama-ulama hadis? Karena rujukan kita selain Al-Quran adalah hadis-hadis Nabi. Maka disebut Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah ya. Yang ini biasa disebut dengan Kutubus Sittah, buku yang 6. Maknanya buku yang 6 memuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Kutubut Tis'ah, buku yang 9. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum masuk kepada pembahasan hadis ini, beliau sedikit menjelaskan asbabul ikhtilafil a'immah. Kenapa imam-imam ini, ulama-ulama ini berbeda pendapat, padahal dalil yang dipakai sama atau bisa jadi berbeda. Karena ulama ini mendapatkan hadis ini, ulama yang ini tidak mendapatkan hadis ini. Maka di antara sebabnya beliau mengatakan
berbeda lagi. Kemudian melihat kepada jihatu fi'li rasuli wa dalalatihi binisbati ila Allah. Melihat perbuatan Rasul itu, menilainya. Ulama ini menilainya seperti ini, ulama lain menilainya seperti ini. Wa jihatun nasakh minal mansukh minal ahadits. Ada pula terjadi perbedaan karena ulama melihat ada istilah nasakh wal mansukh. Ada hadis Nabi yang ternyata itu dikoreksi, ya, diralat dengan hadis yang baru. Ada yang datang belakangan. Jadi ada orang mengatakan, oh ini sudah hilang hukumnya ini dengan keluarnya adanya hadis yang lain. Begitu dalam syariat ini, selagi dulu masih turunnya wahyu, masih ada terjadi perubahan. Ada pertama yang dibolehkan, kemudian dilarang, dibolehkan, dilarang. Ada pula yang awalnya dilarang, kemudian dibolehkan. Seperti misalnya berziarah kubur. Awal-awal Islam, Nabi melarang. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu keluar apa penyampaian Nabi yang lain mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala tazuruha. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur, kata Nabi, sekarang pergi berziarah. Maka muncul kaidah dalam ulama usul, sesuatu yang dulunya dilarang kemudian diperintahkan, maka hukumnya sunnah. Artinya dia sesuatu yang dianjurkan. Maka berziarah kubur hukumnya sunnah, dianjurkan. Kapanpun, tidak terikat dengan waktu. Serah mau berziarahnya sebelum Ramadan, mau berziarah di hari raya atau ketika di bulan Syawal, terserah. Karena itu anjurannya boleh kapan saja. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit muqaddimah, ya. Jadi pendahuluan sebelum kita masuk dalam kajian fikih salat, yang tentu dalam kajian kita nanti akan ada pembahasan tertentu. Jadi bukan berarti kajian kita subuh ini fikih salat langsung selesai, tak bisa. Nah, ini bukunya segini kan? Tidak bisa selesai dalam waktu 1 menit. Dan ilmu ini, belajar ini satu di antara syarat yang ada untuk mendapatkan ilmu ini, tulus zaman, waktu yang panjang, waktu yang lama. Belajar itu tidak bisa sebentar. Jangan hanya aktif kajian subuh, setelah setahun 2 tahun sudah ingin menjadi orang yang berilmu. Tidak. Nah, itu berapa cuma kita habiskan waktu. Belajar bertahun-tahun, ya, bahkan sedikit tidur, ya. Tetapi ya begitulah ilmu ini. Kaidahnya ilmu la yu'tika kullahu illa la yu'tika ba'dahu illa tu'tiyahu kullak. Ilmu itu tidak menyerahkan sebahagian kecil dari dirinya kalau kita tidak mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki. Jadi dalam belajar ini perlu kesabaran. Jangan ingin cepat semuanya ada prosesnya. Belajar pada hari ini, alhamdulillah. Besok lanjutkan kajiannya lagi, kemudian seterusnya sampai selesai insyaallah, ya. Jadi tentu pembahasan fikih salat ini ya dimulai dari sebelum masuknya salat, taharah, ya, kita bersuci. Kalau tidak bagus tata cara bersucinya, akan mempengaruhi kepada sholat. Nah, di antara dalam pembahasan taharah nanti ada wudhunya, ada mandinya. Kalau wudhunya tidak sempurna, ya, tidak sah wudhunya, tentu sholatnya tidak sah. Nah, maka dimulai nanti pembahasan pada kitab taharah, kemudian wudhunya, tayamumnya, mandinya, kemudian nanti masuk ke dalam sholat. Ada hal-hal yang sebelum sholat, kemudian masuk dalam sholat sampai selesai. Yang mudah-mudahan kita bisa mengkaji kitab ini. Ini sudah termasuk kitab yang ringkas dan yang berjilid-jilid, ya. Tidak sampai kita mengkaji selesai atau tidak, karena ya begitulah, ya, kajian kita alhamdulillah
bisa berjumpa nanti minimal sekali dalam satu bulan. Sekali sebulan. Ditanya bulan ini pelajaran bulan yang lalu, ya kan bulan lalu Ustaz, ya beberapa Jumat kemarin saja dan lupa saya itu apa yang disampaikan. Telah kata para ulama kita, afatul ilmi an-nisyan, bencana ilmu itu